Sebagian besar gunting dapur punya gigi yang mirip tang di tengahnya. Letaknya ada di antara gagangnya, fungsinya untuk memecahkan kacang, cangkang kepiting, dan melepas produk keras lainnya. Benda ini juga bisa ngebantu ngebuka stoples dan botol atau misahin daun herba dari batangnya. Ternyata kamu bisa nyimpan makanan biar dingin dan segar lebih lama dengan bikin kompres es. Ambil spons, lalu basahin, terus masukin ke kantong plastik, lalu diamkan di freezer. Setelah beku, spons gak bakal cepat mencair, tapi kamu harus pakai kantong kedap air dan spons bersih ya. Ada beberapa simbol di bagian bawah Tupperware. Simbol-simbol itu menunjukkan apa wadahnya bisa dimasukkan ke mesin cuci piring, ke microwave, atau ke freezer. Kamu juga bisa tahu apa wadah itu bisa didaur ulang atau enggak. Sebenarnya stapler punya 2 mode, bukan cuma 1. Ada pelat logam di bagian bawah stapler yang ngebantu menekuk staples ke dalam setelah menembus kertas. Banyak orang nggak tahu kalau kamu bisa membalikkan pelat ini untuk mindahin modenya dari menjepret ke menjepit. Menjepit berarti staples dipakai untuk menyatukan kertas secara sementara, staples bakal menekuk keluar sehingga gampang dilepas dan nggak begitu merusak kertas. Waktu kamu minum dari gelas kopi yang ada tutupnya, tekanan udara di dalam gelas itu turun. Makanya udara dari luar nyoba buat masuk ke gelas. Nah, lubang kecil di tutup gelas itu bikin udara bisa masuk, jadi kopi kamu bisa keluar dari lubang utama dengan lancar. Berapa banyak sih deterjen yang harus kita pakai biar nggak berlebihan? Coba perhatikan tutup deterjen kamu deh. Biasanya ada penanda yang menunjukkan takaran deterjen yang harus kamu masukkan ke cucian. Atau baca panduannya di botol, di sana pasti tertulis takaran deterjen yang tepat untuk cucianmu. Sebagian besar obeng bisa digunakan dengan kunci Inggris untuk menambah torsi. Masukkan aja obengnya ke lubang kunci Inggris. Kalau gini, kamu nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga kayak sebelumnya. Kamu juga bakal lebih gampang menjangkau tempat sulit. Lubang di penggaris bisa dipakai kalau kamu ingin menggantungnya di pengait. Kamu juga bisa memasukkan ujung pensil di lubang ini kalau mau menggambar lingkaran sempurna. Stik pengaduk kopi punya lubang karena lubang itu ngebantu mengurangi hambatan dari minuman. Nah, kalau begini, gula bisa lebih gampang teraduk. Desain seperti itu juga bikin stik plastik lebih kuat dan gak bengkok saat terkena air panas. Stik pengaduk ini sebagian berongga, jadi plastik yang digunakan selama produksi lebih sedikit. Beberapa kotak coklat punya lekukan di antara lubang-lubang coklat. Kalau kamu menekan lekukan itu, coklat di sekelilingnya bakal keluar dari lubang. Tonjolan kecil di tombol F dan J pada keyboard ngebantu biar orang-orang bisa nemu tombol yang benar tanpa menunduk. Ini membantu orang yang mengetik tanpa melihat keyboard. Pita penggadu di pinggir jalan berfungsi untuk ngasih tahu pengemudi yang tertidur saat menyetir. Waktu ban mereka melindas pita ini, suara bising dan getarannya akan seperti jam alarm. Kisi-kisi hitam di microwave disebut sangkar Faraday. Fungsinya adalah menahan energi elektromagnetik di dalam oven dan melindungi bagian luar microwave dari radiasi. Nah, proses pemanasan juga lebih cepat berkat kisi-kisi ini. Leher panjang pada botol berfungsi agar minuman kamu dingin lebih lama. Pegang leher botol itu, jangan badannya ya. Minumanmu pasti akan dingin lebih lama. Lekukan di permukaan bola golf menambah gaya angkat dan mengurangi hambatan udara. Artinya, bola itu bisa melambung lebih jauh. Lekukan itu nggak harus berbentuk bulat kok. Bisa heksagonal atau mungkin bentuk lain. Ada tonjolan di bagian bawah spion tengah. Kalau kamu menekan itu waktu nyetir malam-malam, lampu depan mobil di belakang kamu nggak akan terlalu bikin silau. Nah, kalau kamu nyetir siang-siang, tarik lagi tonjolan itu ya. Ternyata ada cara lebih efektif untuk ngupas kulit jeruk. Caranya, kupas bagian atas dan bawahnya dulu, terus sayat di satu sisi, lalu kupas kulitnya. Sandaran kepala di mobil bisa dilepas loh. Kalau kamu terjebak di mobil, kamu bisa pakai itu untuk mecahin kaca. Tapi hati-hati, kamu bisa luka waktu mecahin kaca. Jadi, coba geserkan salah satu batang besi ke antara kaca jendela dan pintu, lalu tarik sandaran kepalanya ke arah kamu. Nanti jendelanya akan pecah, tapi coba dulu buka pintunya pakai kunci mobil ya. Gelas plastik ternyata bisa dipakai untuk menakar cairan. Garis paling bawah sama dengan 30 ml, garis kedua sama dengan 150 ml,
dan garis ketiga sama dengan 350 ml. Sepatu Keds awalnya dibuat untuk pemain basket. Nah, karena mereka harus mengikat sepatu dengan nyaman, diciptakanlah lubang samping. Lubang ini ngebantu para pemain mengikat sepatu sesuai kemauan mereka dan kenyamanan kaki mereka. Kancing kecil di jeans disebut rivet. Itu awalnya berfungsi agar jahitan yang rapuh nggak mudah robek. Dulu kebanyakan penambang dan pekerja lain memakai celana jeans, makanya celana ini harus kuat. Sekarang, celana jeans nggak cuma dipakai kerja keras seperti dulu, tapi tradisi menggunakan rivet masih dipertahankan. Sendok bergerigi besar berguna kalau kamu harus mengeluarkan spaghetti dari panci. Lubang yang ada di tengah sendok ini bisa dipakai untuk menakar porsi. Nah, satu porsi setara dengan spaghetti kering yang muat di lubang itu. Kadang membilas piring kotor bisa bikin mesin cuci piring nggak bekerja maksimal ya. Sensor khusus di dalam mesin cuci piring modern bisa mengetahui tingkat kekotoran piring kamu. Lalu, semprotan air akan keluar untuk membersihkan semua kotoran di piring. Nah, ada satu hal yang harus kamu lakukan sebelum memasukkan piring ke mesin cuci, buang sisa makanannya dan tumpuk piringnya dengan benar. Wadah saus tomat yang diberikan di restoran fast food sebenarnya bisa lebih besar. Tarik aja dan wadahnya bakal bisa menampung lebih banyak saus. Waktu lagi pakai penyedot untuk mengatasi masalah bak cuci atau kloset mampet, pastikan kamu memakai penyedot yang tepat. Kepala karet yang berbentuk mangkuk itu dipakai untuk permukaan rata seperti bak cuci atau bathtub. Nah, kalau untuk pipa kloset, pakai yang bagian kepalanya lebih kecil ya. Lubang di dekat pinggiran wastafel berfungsi supaya air nggak meluap. Berkat lubang itu, semua air berlebih akan masuk ke pipa sifon, saluran pembuangan airnya juga lebih cepat berkat itu. Lubang itu memberi jalan keluar untuk udara di pipa sifon. Lubang di gagang lollipop dibuat demi alasan keamanan. Kalau ada yang nggak sengaja menelannya, lubang itu bisa mencegah orang ini biar nggak tersedak, tapi alasan sebenarnya sih biar permennya nggak jatuh dari gagangnya. Selama produksi, permen cair dituangkan ke atas gagang. Nah, karena bagian dalam gagangnya berongga, permen bisa masuk dari atas dan samping lewat lubang itu. Jadi permen itu akan menempel sempurna di gagang plastiknya. Pasti kamu pernah merhatiin lubang kecil di bawah gembok kan? Ini berfungsi untuk mengalirkan air dan mencegah karat. Ngomong-ngomong, lubang itu juga berfungsi untuk melumasi gembok. Teteskan aja sedikit minyak di lubang itu, nanti kuncinya akan lebih mudah diputar. Kalau nggak ada lubang di bagian bawahnya, berarti gembok itu sebaiknya dipakai di dalam ruangan. Coba deh, jangan ngupas kulit pisang dari batangnya, tapi balikan dan kupas dari bawah. Pisangnya jadi lebih gampang dikupas kan? Siapa sangka ternyata cutter punya masa pakai yang lama. Perhatikan bilahnya deh. Ada bagian-bagian yang dipisah sama garis kan? Nah, kalau bilahnya udah tumpul, kamu patahkan aja bagian atasnya. Caranya gampang kok. Pakai aja tutup di bagian bawah cutter. Bilah cutter kamu jadi tajam lagi dalam sekejap. Garis-garis di colokan headphone punya arti berbeda. Satu garis berarti headset itu cuma mendukung mode mono. 2 garis berarti kamu akan menikmati suara stereo. 3 garis berarti headset itu juga punya mikrofon bawaan. Kamu pasti selalu nemu gel silika di dalam tas, sepatu, dan barang-barang lain yang kamu beli. Gel ini menyerap kelembapan berlebih, jadi jangan dibuang ya. Waktu sepatu kamu basah, masukkan aja beberapa bungkus gel silika ini di sepatu itu. Ternyata penjepit kemasan roti bisa berfungsi untuk merapikan kabel. Tinggal ambil aja satu penjepit dan beberapa kabel, lalu rapatkan. Kamu juga bisa menulis notes di penjepit ini sebagai pengingat.